Halo everybody, bertemu lagi bersama Mister di pelajaran PJOK untuk kelas 3. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lokomotor. Nah, ada yang sudah tahu belum apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan yang dapat menyebabkan kita berpindah tempat. Nah, apa saja contoh gerak lokomotor? Berjalan, ya, berjalan termasuk contohnya berlari. Nah, lalu melompat. Jadi semua yang bisa menyebabkan kita berpindah tempat ya. Hari ini kita akan praktik berjalan, ya. Pertemuan pertama kita praktik berjalan. Ada berapa banyak teknik berjalan yang kalian ketahui? Ada berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, berjalan zigzag. Nah, kalau berjalan zigzag itu kita bisa lurus ke depan, tapi belok kanan dan kiri. Oke anak-anak, ini adalah contoh dari berjalan ke depan ya. Perhatikan gambarnya. Itu adalah contoh berjalan ke depan. Selanjutnya, berjalan ke belakang. Perhatikan tanda panahnya. Bagaimana cara dia melangkah untuk berjalan ke belakang. Lalu berjalan ke samping. Nah, itu dia berjalan ke samping ya. Bergerak berpindah arah dari kanan ke kiri ya. Kemudian berjalan zigzag. Zigzag itu belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Seperti itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian perlombaan apa saja dari gerak berjalan yang diperlombakan dalam cabang olahraga atletik? Ya, benar sekali, jalan cepat. Bagaimana teknik jalan cepat? Ada yang tahu? Nah, sebelumnya simak penjelasan dari Kak Hendro berikut ini ya. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan karena di jalan cepat itu ada dua peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Nah, itu dia anak-anak, sudah dengar penjelasan dari Kak Hendro ya. Sekarang kita akan praktik bergerak berjalan. Nah, kalian sudah ambil materinya kan? Di materi ringkasan itu kalian akan mempraktikkan gerak berjalan maju, gerak berjalan mundur, dan gerakan berjalan zigzag. Ikuti anak panahnya ya. Nah, untuk bulatan-bulatan biru itu kalian di rumah bisa kalian menggunakan botol. Nah, kalau sudah direkam,
dikirim ke nomor WA Mister tersebut ya. Terima kasih. Bye.